Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Kenapa disebut bulan Ramadan dan bagaimana sejarah asal-usulnya? Menurut Dai, yang juga penyuluh agama di Kemenak Kota Cilegon, Ustadz Dr. Haji Ujang, Ramadan berasal dari kata romat yang artinya panas menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang matahari pada bulan tersebut lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain. Panas yang dihasilkannya lebih tinggi dibanding yang lain. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan, membakar dosa-dosa dengan amal saleh. Asal-usul penamaan Ramadan bermula dari penggunaan kalender Hijriah pada tahun 412 Masehi. Ketika itu terjadi konvensi petinggi lintas suku dan kabilah Arab di Makkah pada masa Kilab bin Morrah, kakek Nabi Muhammad SAW ke-6. Mereka berkumpul untuk menentukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan, sehingga memudahkan mereka dalam urusan perdagangan. Dari perkumpulan itu, muncullah 12 nama bulan, yaitu 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadal Ula, 6 Jumadal Tsaniyah, 7 Rajab, 8 Syaban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Kala itu penomoran bulan belum ada karena orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan apa yang pertama. Munculnya penomoran bulan Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang mengeluarkan perintah untuk membuat kalender Islam. Akhirnya bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama kalender Islam yang kita kenal dengan kalender Hijriah, dan bulan ke-9 dinamakan Ramadan. Dalam buku Essentials of Ramadan, The Fasting Months karya Tajuddin Syuaib disebutkan, setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan kalender Hijriah, rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari, kalender Masehi. Bulan Ramadan tak lagi selalu bertepatan dengan musim panas. Orang lebih memahami panasnya Ramadan secara metaforik kiasan. Karena pada hari-hari Ramadan orang berpuasa, tenggorokan terasa panas karena kehausan. Atau diharapkan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosa terdahulu hangus terbakar dan setelah Ramadan mendapat ampunan. Dari akar kata romat, Ramadan digunakan untuk mengindikasikan adanya sensasi panas saat seseorang kehausan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Ramadan digunakan karena pada bulan itu dosa-dosa dihapus oleh perbuatan baik sebagaimana matahari membakar tanah. Pada bulan Ramadan, umat Islam akan menata ulang dan memperbaharui kekuatan fisik, spiritual, dan tingkah lakunya. Sebagaimana panas merepresentasikan sesuatu yang dapat mencairkan materi. Kabar gembira tentang keutamaan Ramadan disampaikan Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. HR, Al-Bukhari, dan Muslim. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ramadan memiliki makna dan keistimewaan sendiri. Beliau menjelaskan arti kata Ramadan yang jarang diketahui umat Muslim. Secara bahasa, Ramadan sering dimaknai bulan yang panas menyengat atau membakar. Makna ini berasal dari kata romat, yang artinya matahari pada bulan ini memang jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain. Dalam kitab Gunyah Etalibin Juz 2, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjabarkan arti Ramadan yang terdiri dari 5 huruf. Pertama, arah artinya ridwanuh, ridhonya Allah. Ridho Allah akan sepenuhnya ditampung oleh orang yang berpuasa secara lahir maupun batin, syariat, thoriqoh maupun hakikat. Di bulan Ramadan, melimpahkan ridhonya. Kedua, mim artinya mahabbatuhu, cintanya Allah, cintanya Allah yang turun dengan sepenuhnya bagi orang yang berpuasa. Dan sudah seharusnya kita menyambut cinta itu dengan menahan diri dari rasa cinta pada selain Allah. Ketiga, dadah artinya domanuhu, jaminan Allah kepada siapapun di bulan ini yang berdoa, beribadah, bermunajat, dijamin diterima, karena semua pintu surga dibuka oleh Allah. Keempat, alif artinya ulfatuhu, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah yang tercurah pada para hambanya yang berpuasa. Kelima, nun artinya nuuruhu, cahaya Allah. Cahaya Allah memancar penuh di bulan suci dengan ditandai turunnya Al-Quran secara keseluruhan 30 juz di malam Lailatul Qadar yang dinilai lebih baik ketimbang 1000 bulan cahaya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, setiap amal manusia kembali padanya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, surga senantiasa berhias diri dari tahun ke tahun. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, bila malam pertama tiba dari bulan Ramadan, mengembuslah angin dari bawah arasy, yang disebut dengan angin mutsyirah. Daun-daun surga saling bertepuk,
Dahan-dahan dipangkas, lalu terdengarlah lonceng berbunyi, yang tak pernah terdengar oleh orang yang mendengar, karena indahnya. Sedangkan bidadari-bidadari bersolek, hingga mereka berada di bawah kemuliaan syurga. Mereka lalu memanggil-manggil, adakah yang melamar kepada Allah? Lalu mengawini mereka, lalu mereka bertanya kepada malaikat Ridwan, malam apakah ini? Lalu malaikat Ridwan menjawab, wahai bidadari-bidadari kebajikan, inilah malam dari bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka bagi orang-orang berpuasa dari kalangan umat Muhammad. Lantas Allah memerintahkan, wahai Ridwan, bukalah semua pintu surga. Wahai Malik, tutuplah semua pintu neraka Jahim dari orang-orang yang berpuasa dari umatnya Muhammad. Wahai Jibril, turunlah ke muka bumi. Belenggulah kedurhakaan setan-setan dengan berbagai belenggu. Lalu buanglah mereka ke tengah lautan, hingga tidak bisa merusak lagi atas umat kekasihku Muhammad yang sedang berpuasa. Nabi SAW melanjutkan, Allah berfirman, setiap malam di bulan Ramadan 3 kali, adakah orang yang memohon? Aku akan memberikan permintaannya. Adakah orang yang taubat? Aku menerima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampunan? Maka aku akan mengampuninya.